melanjutkan materi mengenai rasional dan irasional. Sebelum pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilu Kadek Sukaryani dengan NIM 2211031507. Adapun beberapa yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada pengertian rasional, yang kedua ada pengertian irasional, ada operasi bilangan rasional, ada pembelajaran bilangan rasional, ada operasi bilangan irasional, dan pembelajaran bilangan irasional. Yang pertama ada pengertian bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B ditulis A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Misalkan 1/2 menjadi 0,5, yang dimana 1/2 itu kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal maka hasilnya menjadi 0,5. Begitupun juga min 2/5 menjadi min 0,4. Terus pengertian bilangan irasional. Nah, bilangan irasional atau juga disebut dengan bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah akan berhenti. Jadi bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat diubah atau berubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal atau biasa, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Misalkan V sama dengan 3,1415926535 dan seterusnya tak terhingga, dan akar 7 sama dengan 2,64575131 dan seterusnya atau tak terhingga. Adapun operasi bilangan rasional, sebelum operasi bilangan rasional ada sifat operasi bilangan rasional. Yang pertama yaitu sifat tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkaliannya. Untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Nah, secara umum dapat ditulis P dikali dalam kurung Q dikurang R tutup kurung sama dengan dalam kurung P dikali Q tutup kurung dikurang dalam kurung P dikali R dengan P, Q, R anggota dari S, yang dimana S adalah semesta pembicara. Terus yang kedua ada sifat komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, bisa dilihat rumusnya di PPT. Secara umum dapat ditulis P dikali Q sama dengan Q dikali P dengan PQ anggota dari S, yang dimana S adalah semesta pembicara. Terus yang ketiga ada sifat asosiatif. Nah, untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, secara umum bisa dilihat di PPT yaitu dapat ditulis dalam kurung P dikali Q tutup kurung dikali R sama dengan P dikali dalam kurung Q dikali R tutup kurung P, Q, dan R adalah anggota dari S, yang dimana S adalah semesta pembicara. Terus ada sifat distributif. Nah, untuk perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, secara umum dapat ditulis P dikali dalam kurung Q dikurang R tutup kurung sama dengan dalam kurung P dikali Q tutup kurung dikurang dalam kurung P dikali R tutup kurung dengan PQR anggota dari S, yang mana S adalah semesta pembicara. Terus ada sifat elemen identitas atau I, penjumlahan dan perkalian. Nah, secara umum dapat dinyatakan bahwa ada unsur I anggota S sehingga P dikali I sama dengan I dikali P untuk setiap P anggota S, yang dimana I adalah unsur identitas dan S adalah semesta pembicara. Terus ada sifat elemen invert penjumlahan dan perkalian. Bisa dilihat untuk setiap A seper B dan inverse penjumlahan min A seper B sehingga A per B ditambah min A per B sama dengan min
A per B ditambah A per B sama dengan 0, dan untuk setiap A per B dengan A dan B tidak sama dengan 0, ada inverse perkalian yaitu B per A, sehingga A per B dikali B per A sama dengan B per A dikali A per B menjadi 1. Terus ada sifat perkalian dengan 0, yang dimana rumusnya A per B dikali 0 per 1 sama dengan 0 atau 0 per B. Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa unsur setiap P anggota S berlaku pada P dikali 0 sama dengan 0 anggota S, yang dimana S adalah semesta pembicara. Terus ada operasi bilangan rasional. Yang pertama, operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan bilangan rasional dapat dinyatakan dengan bentuk A per 1 ditambah B per 1 bisa menjadi A plus B per 1. Jadi A per 1 dan B per 1 ini merupakan bilangan rasional dalam bentuk penjumlahan, misalkan 4 per 4 ditambah 1 per 4 menjadi 5 per 4, dan 3 per 2 ditambah 2 per 2 menjadi 5 per 2. Terus yang kedua, operasi pengurangan. Nah, pengurangan bilangan rasional dapat dirumuskan dengan A per B dan C per D. Sembarang bilangan-bilangan rasional, maka A per B dikurang C per D menjadi A D dikurang BC per DB. Misalkan contohnya 4 per 3 dikurang 5 per 4, yang dimana penyebut dikali penyebut, yaitu 4 dikali 3 yaitu 12, dan 4 itu dikali 4 dikurang 5 dikali 3 menjadi 16 dikurang 15 itu 1, dan penyebutnya itu 12 menjadi 1 per 12. Nah, adapun yang ketiga yaitu operasi pada perkalian bilangan rasional. Nah, sebagai pecahan X per X dengan X tidak sama dengan 0, kecuali 0, semua bilangan rasional yang lain memiliki inverse perkalian, dan perkalian bilangan rasional yaitu tunggal. Nah, rumus dalam operasi perkalian bilangan rasional yaitu A per B dan C per D sembarang bilangan-bilangan rasional, maka A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Misalkan contohnya 2 per 4 dikali 3 per 5, yaitu sama-sama dikali, 2 dikali 3 menjadi 6, dan 4 dikali 5 menjadi 20, dan disederhanakan menjadi 3 per 10. Terus yang keempat, operasi pembagian. Nah, yang dimana rumusnya yaitu A per B dan C per D sembarang bilangan-bilangan rasional, maka A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, yang dimana A D per BC. Misalkan contohnya 2 per 5 dibagi 4 per 3 sama dengan, yaitu dikali 2 dikali 3 dan 5 dikali 4 yaitu 6 per 20, dan disederhanakan 3 per 10. Begitu juga contoh yang kedua itu sama. Terus ada operasi bilangan irasional. Nah, bentuk akar merupakan kebalikan dari pangkat untuk menunjukkan bahwa pangkat dari bilangan tersebut dibagi oleh indeks yang terdapat pada tanda akar. Bentuk umumnya M akar A kuadrat N sama dengan A kuadrat N per M, dengan M merupakan indeks akar. Pada penulisan akar yang tidak disertai indeks, artinya indeks dari akar tersebut yaitu 2, misalkan akar 5 yang memiliki arti sama dengan 5 pangkat 1 per 2. Nah, operasi pada akar yaitu yang pertama ada N akar A dikali N akar B sama dengan N akar A dikali B. Contohnya 3 akar
5 dikali 3 akar 4 sama dengan 3 akar 5 dikali 4 menjadi 3 akar 20. Terus yang B yaitu N akar A per N akar B sama dengan N akar A per B. Contohnya 3 akar 6 per 3 akar 5 sama dengan 3 akar 6 per 5. Terus yang C dalam kurung N akar A tutup kurung pangkat N sama dengan A. Contohnya 3 akar 20 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 20. Terus ada pembelajaran rasional dan irasional. Yang pertama ada pembelajaran operasi bilangan rasional. Ada beberapa contoh soal dalam pelajaran operasi bilangan rasional. Yang pertama yaitu 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25 per 25 yang dimana menyamakan penyebut yaitu 25 per 100 menjadi 0,25. Terus ada 1/8 yaitu semakan penyebut yaitu 1/8 dikali 125 per 125 menjadi 125 per 1000 menjadi 0,125. Terus yang ketiga ada 1/16 yang dimana samakan penyebut yaitu 1 dikali 625 dan 16 dikali 625 yang dimana 1 dikali 625 menjadi 625 seper 10.000 menjadi 0,0625. Dan yang keempat ada 1/20 sama dengan 1/20 dikali 5/5 sama dengan 5/100 yaitu 0,05. Pun pembelajaran operasi bilangan irasional. Ada dua yaitu berikut ini yang merupakan bilangan irasional adalah A akar 16, B akar 15, C 2/5, D 3/5, yang dimana jawabannya adalah B, yang dimana A akar 16 adalah 4, B akar 15 adalah 3,8729 dan seterusnya, C 2/5 adalah 0,4, D 3/5 sama dengan 0,6. Jadi yang merupakan bilangan irasional adalah akar 15. Terus soal yang kedua itu hasil dari 5 dalam kurung akar 3 ditambah 2 akar 12 adalah jawabannya B. Pembahasannya 5 dalam kurung akar 3 ditambah 2 akar 12 tutup kurung sama dengan 5 akar 3 ditambah 2 akar 4 dikali 3 yaitu 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Jadi 5 akar 3 ditambah 20 akar 3 sama dengan 5 ditambah 20 akar 3 menjadi 25 akar 3. Jadi yang merupakan bilangan irasional adalah 25 akar 3. Sekian dari pembahasan mengenai materi irasional dan rasional. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.